Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada hari ini? Kami selalu berharap agar semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa kembali hadir dan bisa kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada hari ini sedikit beda dengan episode atau video-video kami sebelumnya. Kali ini kami ingin menjelajah di sekitar kawasan Sawah Terasering, Tegalalang, Bali. Sobat Virtual Lovers yang sering ke Bali ataupun yang sering melihat video-video tentang Bali pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat yang satu ini, yang mana lokasi Sawah Terasering Tegalalang ini tidak jauh dari pusat kota Ubud. Sering membuat orang menyangka kalau Sawah Terasering tersebut berada di kawasan Ubud. Padahal sejatinya Tegalalang dan Ubud merupakan dua kecamatan yang berbeda dengan lokasinya sama-sama berada di Kabupaten Gianyar. Menariknya, lokasi ini terletak di pinggir jalan raya utama. Sawah Terasering Tegalalang ini dapat dengan mudah tertangkap pandangan mata. Hijaunya kawasan persawahan dengan otomatis menarik perhatian para wisatawan. Wisatawan lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Bali seolah tidak pernah kehabisan tempat wisata atau ide untuk menghadirkan sesuatu menjadi atraksi wisata. Seni dan kreativitas seolah sudah menyatu di dalam darah setiap warga Bali. Sudah sejak tahun 1930-an menjadi pujaan wisatawan dunia. Bila umumnya wisata alam itu sudah ada dan masyarakat hanya membangun infrastruktur pendukungnya, Sawah Tegalalang ini beda. Berbeda karena dengan jiwa yang kreatif dan tangan yang cekatan, masyarakat di sini, masyarakat Bali, membentuk alam ini menjadi sebuah wisata. Serta perbukitan yang ada dirombak, dipahat dan disulap menjadi media tanam berbentuk undakan yang menyerupai tangga. Undakan yang menyerupai tangga tersebut lantas dibentuk dengan tidak biasa, dibentuk secara abstrak, tapi memiliki nilai seni. Lengkungan tanah indah diciptakan, sebuah pola dikreasikan, dan karya seni diwujudkan. Mungkin luas dari Sawah Terasering Tegalalang ini tidaklah sebesar sawah yang ada di luar Bali lainnya. Tentunya masih banyak sawah-sawah terasering yang indah di luar Bali. Namun Sawah Terasering Tegalalang ini memiliki eksekusi yang sangatlah baik. Di depan dari sawah dibangun restoran yang berbaris rapi menatap Sawah Terasering yang cantik. Bisa kita saksikan bersama bahwasanya restoran yang membentang di hadapan area persawahan ini tidak bisa membendung keindahannya, kecantikannya. Tentunya memandang Sawah Terasering secara langsung tanpa dihalangi apapun dan menghirup udara segar dari kawasan ini sangatlah menjadi idaman bagi banyak orang. Di sisi lain, sensasi yang diberikan saat menatap Sawah Terasering Tegalalang ini pun berbeda-beda, tergantung dari musim kunjungan. Bila Sobat Virtual Lovers misalnya datang pada musim tanam, maka mata dari Sobat Virtual Lovers akan dihadapkan dengan pemandangan sawah berwarna coklat. Namun saat sedang tumbuh,
maka Sobat Juta Lovers akan dimanjakan dengan hamparan padi yang berwarna hijau. Mendekati musim panen, kombinasi padi yang menguning dan nyiur yang berwarna hijau akan memuaskan tidak hanya mata tapi juga jiwa. Namun yang perlu diketahui, apapun musimnya, pemandangan alamnya selalu mengagumkan. Orang Bali memang paling tahu caranya memanfaatkan alam untuk mengisi pundi-pundi mereka. Selain bisa dipanen untuk diri sendiri, mereka tahu kalau pemandangan yang menghadirkan ketenangan bisa juga untuk dijual. Tak perlu diragukan lagi soal mengemas tempat wisata. Bali memang sudah diakui, Bali memang juaranya. Inilah sejatinya yang diharapkan oleh dunia, para wisatawan dari seluruh dunia. Pemandangan atau wajah dari Ubud atau wajah dari Bali tentang sebuah keasrian alam di sekitarnya yang memanjakan mata, kedamaian dan sejuknya udara membuat siapapun yang melancong atau yang berlibur ke Bali enggan merasa cepat pulang. Keindahan Ubud sudah seharusnya tercermin pada hutannya yang rimbun, bukit-bukit indah, dan tentunya hamparan sawah yang sangat rapi. Seperti yang kami tunjukkan saat ini, sawah terasering Tegalalang, atau yang juga populer dengan sebutan Tegalalang Rice Terrace. Sawah super instagramable merupakan sawah undukan yang disusun mengikuti sistem irigasi tradisional Bali yang disebut sistem subak. Baik, kembali kami akan menyapa Sobat Juta Lovers semuanya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video kami dari awal tadi hingga kini. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung. Kami informasikan kembali bahwasanya pada video kali ini kami sedang berada di kawasan wisata Sawah Terasering Tegalalang, Bali, atau banyak di antara para wisatawan menyebut daerah ini ialah salah satu daerah yang berada di Ubud, Bali. Menikmati pemandangan langka seindah di Sawah Terasering Tegalalang ini memang bikin kecanduan. Bukan sekedar warna hijau asri dan kesegaran udaranya, tapi suasana pedesaan dan damainya alam menjadi satu paket komplit yang syahdu pastinya. Bisa kita lihat di ujung sana terdapat sebuah kolam renang. Kolam renang di salah satu tempat atau restoran yang tentunya menyediakan sebuah kolam renang yang dibuka untuk umum. Uniknya kolam renang tersebut memiliki pemandangan yang indah, khas suasana alam yang dimiliki oleh Ubud atau Tegalalang. Tentunya selain Jatiluwih, salah satu sawah yang juga terbaik di Bali yang terletak di Tabanan, Pulau Bali masih banyak menyimpan sawah terasering yang menakjubkan. Salah satunya adalah Sawah Terasering Tegalalang, Bali ini. Bagi Sobat Juta Lovers, Sawah Terasering ini berlokasi tidak jauh dari pusat keramaian di Ubud. Mungkin berjarak sekitar 10 hingga 15 menit jika menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tergantung seperti apa kondisi dari lalu lintas pada saat Anda mulai berangkat dari Ubud. Baiklah, kami akan mencoba berjalan sambil mengeksplor suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Tentunya untuk mendapatkan pengalaman terbaik
Sobat Lovers dapat mengunjungi Sawah Tegalalang di awal pagi, sebagaimana wisata baru buka. Di pagi hari, suasana di sini menenangkan dengan udara pagi yang sejuk, hangatnya sinar matahari. Ini waktu yang tepat untuk Sobat Lovers menjelajah area persawahan. Bila tidak mempunyai waktu di pagi, maka Sobat Lovers dapat mengunjungi tempat ini pada sore hari sebagai alternatif untuk mendapatkan suasana yang lebih teduh dan tenang. Hindari untuk datang siang hari karena objek wisata biasanya agak ramai dan juga suasana di sekitar agak lebih panas sehingga kurang tepat untuk menjelajah. Namun jika Anda adalah seorang dari turis mancanegara, biasanya mereka lebih dominan memilih waktu pada siang hari saat cuaca panas tengah terik matahari. Terlihat beberapa para wisatawan dari mancanegara berjalan kaki di bawah sinar matahari yang cukup panas. Tentunya pemandangan seperti ini, pemandangan sawah terasering seperti ini sangatlah langka bagi mereka yang datang dari Eropa khususnya, karena di sana sangat jarang sekali dan mungkin hampir tidak ada pemandangan seperti sawah terasering ini. Terlihat di hadapan kami sana juga terdapat sebuah toko atau kios yang menjual aneka seni dan juga pakaian khas Bali. Di sepanjang jalan raya di kawasan Tegalalang ini banyak terdapat toko-toko yang memajang aneka kerajinan, baju-baju, patung kayu, ataupun souvenir-souvenir oleh-oleh lainnya. Tentunya semakin banyak pilihan bagi para pengunjung, bagi para wisatawan untuk mendapatkan souvenir terbaiknya. Bisa disaksikan di sebelah kiri dari kami saat ini, galeri lukisan, pakaian-pakaian, hingga topi-topi anyaman khas petani desa. Lalu ada juga tas anyaman, sangat bervariasi sekali tentunya. Hasil karya seni yang dijual di sepanjang kios yang ada di Tegalalang, Ubud, Bali. Dan terlihat juga arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar. Kembali berbicara mengenai sawah atau sawah terasering, kita tentunya sangat tidak asing dengan sawah, yakni tempat khusus untuk bercocok tanam padi sebagai salah satu makanan pokok di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan masih dapat menjumpai area persawahan yang cukup luas. Namun tidak demikian dengan masyarakat di perkotaan. Sebagian besar area persawahan telah diubah menjadi area dengan fungsi yang lain seperti perumahan, kawasan bisnis, atau industri. Variasi pada bentukan alam turut mempengaruhi jenis dan bentuk area persawahan yang ada. Tidak semua daerah persawahan didirikan pada daerah dataran rendah di sekitar aliran sungai atau yang dikenal dengan floodplain. Namun, banyak juga persawahan yang dibuat di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Di Indonesia sendiri, teknik ini dikenal dengan teknik sengkedan atau terasering. Praktik terasering juga memiliki sejarah yang cukup panjang dan tersebar di banyak negara-negara di Asia. Praktik terasering sangat erat dengan nilai-nilai kultur suatu bangsa hingga hubungan sosial kemasyarakatan, selain fungsi penting dalam konservasi lingkungan. Karena alasan-alasan inilah situs sawah terasering di berbagai belahan dunia menjadi situs warisan dunia yang diinskripsi oleh UNESCO, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satu mandatnya mengurusi warisan dunia tersebut.
Seperti yang sudah kami katakan di awal tadi bahwa sistem persawahan di Bali menggunakan sistem subak. Sistem subak di Pulau Bali menerapkan filosofi Trihita Karana sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 2012. Persawahan terasering ini mencapai 19.500 hektar luasnya, menggabungkan 3 struktur pilar dalam Trihita Kirana, yakni Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, dan Palemahan yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Filosofi ini kemudian melebur dalam semua aspek kehidupan masyarakat di Bali, baik keagamaan, budaya, sosial, masyarakat maupun usaha konservasi terhadap lingkungan. Konsep dan sistem yang telah diterapkan selama lebih dari 2000 tahun dan mampu mendukung Bali menjadi salah satu produsen padi terbesar di Indonesia. Kembali sambil kita saksikan suasana yang cukup ramai di salah satu restoran yang ada di dekat dari Sawah Terasering Tegalalang Bali. Atau banyak sekali para wisatawan yang menyebut tempat ini sebagai Ubud. Jadi perlu diketahui di dekat wisata Sawah Terasering ini, Sobat Vita Lovers bisa menemukan banyak tempat makan atau restoran untuk beristirahat dan mengisi perut setelah lelah menjelajahi Sawah Terasering. Beberapa restoran di sini juga menyediakan tempat makan yang menghadap langsung ke pemandangan sawah yang indah, sehingga dapat mendapatkan pengalaman makan siang yang tak terlupakan. Kembali kami beritahukan bahwasanya landscape kultur subak di Bali yang tersebar di 5 kabupaten yakni Gianyar, Bangli, Buleleng, Badung, dan Tabanan masuk ke dalam jajaran situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. UNESCO menyatakan bahwa landscape kultur subak mempunyai nilai estetika tinggi sebagai budaya asli Indonesia yang membuat dunia harus ikut melindunginya. Bisa kita lihat kembali, sangat indah sekali melihat Sawah Terasering dari kejauhan. Luar biasa sekali memang. Semoga apa yang kami tayangkan kali ini dan apa yang kami sampaikan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Lovers semuanya. Jika ada yang kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. I love Bali.